Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today all? Welcome back to the math learning video. Okay, this time I will discuss about bangun ruang sisi lengkung. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang tabung ya, baik itu unsur, kemudian rumus dari luas permukaan, luas selimut, dan volume tabung. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kerucut, salah satu jenis dari bangun ruang sisi lengkung. Oke, jadi di kerucut ini juga akan saya bahas tentang luas permukaan dan luas selimut dari kerucut. Nah, yang pertama saya bahas yaitu unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut ini yaitu yang pertama yaitu sisi lengkung. Sisi lengkung ini disebut dengan selimut. Nah, kalau pada gambarnya nih kita lihat sisi lengkungnya berbentuk hampir separuh lingkaran ya, hampir separuh lingkaran. Kemudian bidang alas berbentuk lingkaran. Nah, ini berbentuk lingkaran bidang alas. Ini jaring-jaring kerucut yang kalau kita buka kerucutnya akan membentuk seperti ini ya. Bidang alas berbentuk lingkaran berjari-jari R. Kemudian unsur-unsur kerucutnya yaitu tinggi kerucut. Yang mana tinggi kerucut? Yaitu jarak dari titik tengah atau titik pusat dari lingkaran bawah ke puncak atas dari kerucut. Kemudian di kerucut ini ada istilahnya yang disebut garis pelukis. Jadi garis pelukis ini disimbolkan dengan huruf S. Yang mana garis pelukis? Nah, perhatikan gambar di sini, yaitu sisi miring dari bagian kerucut. Ya, sisi miring dari bagian selimut kerucut. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada kerucut ini ada bentuk segitiga siku-siku ya. Nah, ini yang saya tandain ini, yaitu T, kemudian R, kemudian garis miringnya ini yaitu selimutnya. Jadi ada juga hubungannya dengan segitiga siku-siku. Nah, jadi nanti perhitungannya menggunakan teorema Pythagoras. Saya rasa masih ingat ya teorema Pythagoras. Nah, itu unsur-unsur dari kerucut ya, ada 4 bagian. Nah, kemudian langsung kita masuk ke luas selimut dan luas permukaan dari kerucut. Nah, luas selimut ini yang mana? Yaitu bagian dari setengah lingkaran tadi, yang hampir setengah lingkaran tanpa alas ya. Nah, itu dia selimut kerucut. Apa rumus luas selimut kerucut? Yaitu PRS atau P dikali jari-jari dikali dari selimut. Kemudian luas permukaan atau di sini dikatakan luas sisi kerucut, rumusnya adalah bahwa luas permukaan atau luas sisi kerucut itu merupakan luas alas ditambah luas selimut. Jadi luas alas itu berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran rumusnya adalah PR kuadrat ditambah dengan luas selimut. Luas selimut tadi rumusnya adalah PRS, maka rumusnya adalah PR kuadrat tambah PRS. Atau ini disederhanakan bentuk rumusnya, yaitu menjadi P kali R buka kurung R tambah S. Artinya apa? Jadi arti dari rumus ini, maksud dari rumusnya adalah V nanti dikali R, kemudian dikali dari penjumlahan jari-jari ditambah garis pelukisnya. Ya. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa di sini di kerucut ini akan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau kita perhatikan kembali, nah bentuk segitiga siku-siku ini, ya, bentuk segitiga siku-siku ini. Kalau kita mau menghitung S atau selimut ini atau garis pelukis ya. Nah, kalau pada segitiga ini merupakan sisi miring. Jadi merupakan hipotenusanya dia. Rumusnya apa untuk menghitung sisi miring? Yaitu kuadrat dari sisi alas ditambah kuadrat dari sisi tegak. Atau kalau pada kerucut di sini disebutkan bahwa jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Pada rumusnya ini dia, tinggi kuadrat ditambah jari-jari kuadrat, kemudian hitung akarnya. Itu untuk luas
panjang dari garis pelukis. Nah, bagaimana penggunaan rumusnya? Bagaimana cara menghitung dari luas selimut dan luas permukaannya? Nah, perhatikan contoh berikut. Oke, di sini saya beri contoh sebuah kerucut memiliki diameter 10 cm dengan tinggi 12 cm. Tentukan panjang garis pelukis kerucut tersebut. Nah, di sini saya berikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara menghitung atau mencari panjang dari garis pelukis. Nah, oke. Baik, diketahui diameter ya yang diketahui yaitu 10 cm, maka R sama dengan 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena D itu adalah R kali 2 ya. Sebentar. Jadi kalau kita menghitung R-nya, R sama dengan D atau diameter dibagi 2. Diameter tadi 10 bagi 2 maka sama dengan 5. Nah, maka didapatlah dia ini jari-jarinya adalah 5. Kemudian tinggi. Nah, ini tinggi kerucut T sama dengan 12 cm. Baik, yang ditanya panjang garis pelukis. Nah, kalau kita gambarkan ya, kita ilustrasikan dulu. Kalau jari-jari kan berarti dia di bawah ya. Jari-jari ini 5 cm. Kemudian tinggi kan pasti ke atas ini, merupakan sisi tegak. Maka garis pelukisnya ini dia. Nah, tadi diameter tingginya adalah 12 cm. Oke, nah kemudian berapa garis pelukisnya? Jadi kita masukkan rumus dari garis pelukis tadi yaitu R kuadrat tambah T kuadrat ya. R kuadrat tambah T kuadrat. R kuadratnya berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka S sama dengan 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144. Maka 25 tambah 144 adalah 169. Maka akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 13 cm. Nah, itulah dia. Panjang dari garis pelukisnya 13 cm. Nah, jadi ada hubungannya dengan teorema Pythagoras ya. Baik, contoh berikutnya di sini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana menghitung dari luas selimut. Perhatikan contoh berikut. Oke, nah di sini diketahui sebuah kerucut berjari-jari alas 7 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan luas selimut dan luas permukaan kerucut tersebut. Nah, luas selimut ya, yang pertama kita tentukan. Nah, jadi diketahui, ini dia diketahui R atau jari-jari tadi adalah 7 cm, kemudian T sama dengan 24 cm. Maka V. Nah, V di sini pakai 3,14. Nah, di sini saya perbaiki ya, bahwa untuk V-nya kita gunakan yang 22/7 ya. Sebentar. Oke, ini kita gunakan yang 22/7. Biar lebih gampang sebenarnya untuk menghitungnya. Pakai 3,14 juga tidak apa-apa. Nah, ini untuk penyelesaiannya nanti pakai 3,14, tapi coba kita lihat dulu ya. Kita gunakan 22/7. Karena R di sini atau salah satu nilainya ada yang kelipatan 7 ya. Jadi kita gunakan 22/7. Maka jawab sama dengan, nah di sini kita hitung dulu, kita cari dulu garis pelukisnya tadi dengan menggunakan rumus Pythagoras. Maka R kuadrat tambah T kuadrat 7 kuadrat ya sama dengan 49, kemudian 24 kuadrat itu adalah 576. Jadi ditambahkan 49 tambah 576 sama dengan 625. Akar dari 625 adalah 25 cm. Maka L sama dengan VRS. Nah, ini kita gunakan dulu yang 22/7 ya. L sama dengan 22/7
dikali dengan 7 ya. Dikali 7 pi RS, berarti S-nya 25. Oke. Kemudian nah di sini ada cara untuk lebih gampang perhitungan menggunakan V yang 22/7. Jadi bisa kita langsung coret ini 7 dengan 7 ya. Atau artinya 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 itu 1 ya. Nah, jadi kan gampang, tinggal kita hilangkan jadi. Maka hasil yang terakhir adalah, atau angka yang terakhir adalah 22 dikali 25. Nah, kira-kira berapa 22 kali 25? Yaitu sama dengan 550 cm kuadrat. Nah, menggunakan satuannya menggunakan pangkat 2 ya, karena luas. Nah, jadi kalau kita bandingkan di sini perhitungan menggunakan 3,14 masih ada batas komanya ya untuk hasilnya. Tapi kalau sudah kita gunakan 22/7, hasilnya sudah bulat, dia 550 cm kuadrat. Oke. Nah, itu untuk luas selimut. Jika ada pertanyaan boleh nanti ajukan pertanyaan di grup pembelajaran online kita. Nah, di sini langsung kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu luas permukaannya ya, luas permukaannya. Oke, nah di sini luas permukaan saya ulangin lagi bahwa yang diketahui adalah R sama dengan 7 cm, tingginya 24 cm, S-nya atau garis pelukis sudah kita cari tadi yaitu 25 cm menggunakan V 22/7. Luas permukaan kerucut jawab. Kemudian kita masukkan rumusnya, LP saya singkat ya, luas permukaan sama dengan V kali R buka kurung R tambah S. Jadi langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. V tadi adalah 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7, kemudian masukkan R-nya kembali 7 ditambah 25. Oke. Nah, seperti yang tadi, nah ini jadi bisa kita coret ya, atau kita bagikan langsung. 7 dibagi 7 itu adalah 1. Kemudian nah yang dalam kurung nih kita kerjakan nih. Jadi kan yang 22 kan sudah dikali 1 berarti ya, jadi 22. 7 tambah 25, 7 ditambah 25 adalah 32. Oke, jadi tinggal kita kalikan. Gampang ini, 22 kali 32 sama dengan 704 cm kuadrat. Nah, itulah cara penggunaan rumus dari luas permukaan dan luas selimut dari kerucut. Nah, jika ada yang ingin kalian pertanyakan atau ingin dijelaskan kembali, boleh ajukan pertanyaan di grup pembelajaran online. Mungkin sampai sini video pembelajaran untuk kerucut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.